Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang desain sistem informasi akuntansi usaha jasa dengan perusahaan yang kami ambil, yaitu Rifki Rental yang bergerak di jasa rental mobil. Adapun yang anggotanya Erik Samuel, saya Kevin Hundo, dan Febrinadi Sipayung. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi, perguruan tinggi, dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024. Berikut merupakan dosen pengampu dan dosen praktisinya, yaitu dosen pengampunya Ibu Indri dan dosen praktisinya adalah Pak Andra. Adapun software yang kami gunakan dalam kali ini yaitu Siska 2.0 2024. Nah, yang mengembangkan aplikasi ini yaitu adalah dosen praktisi kami yang bernama Pak Andra. Dalam software ini ada setup badan usaha, setup periode akuntansi, setup daftar akun, saldo awal, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan hingga arus kas dan perubahan modal. Adapun tim kami yang Erik sebagai project manager, saya sebagai data collection, dan Febrinadi sebagai data processing. Inilah berupa paparan yang akan kami jelaskan dalam video ini, dari gambaran umum perusahaan hingga sampai nanti saran dan rekomendasi. Adapun gambaran umum perusahaannya, Rifki Rental. Rifki Rental usaha milik Bapak Rifki yang bergerak di bidang jasa. Alamat dari usaha ini di Jalan Setiabudi Pasar 1, Tanjung Sari, Kompleks Setiabudi Estate, Blok K nomor 1. Usaha ini dimulai sejak Januari 2024, lebih tepatnya 17 Januari tahun 2024. Bidang usahanya yaitu jasa sewa mobil. Adapun gambaran umum perusahaan, Rifki Rental memiliki modal awal sebesar 405 juta rupiah dan rata-rata omset per bulannya mencapai 17.600.000. Perusahaan ini atau usaha ini memiliki pegawai yang dimana satu sebagai supir dan bagian administrasi. Mengapa hanya 2? Karena usaha ini masih terbilang baru dan kendaraan yang dimiliki untuk disewakan masih berupa satu kendaraan, makanya menggunakan satu pekerja yaitu sebagai supir dan satu lagi sebagai administrasi. Usaha ini rutin membuat laporan keuangan dengan bantuan Microsoft Excel. Ini merupakan mekanisme dan tahapan proyek, ada identifikasi ASI, pengambilan data, penganalisis, dan pelaporan data, hingga nanti sampai pemaparan hasilnya. Tahap pengambilan data. Sewaktu kami melakukan kunjungan perdana untuk melihat perusahaan Bapak Rifki ini atau usaha Rifki Rental, kami disambut dengan baik oleh beliau, yang dimana beliau secara terbuka menjawab segala pertanyaan yang kami ajukan dengan baik. Juga beliau, sewaktu kami tanyakan mengenai transaksi usahanya hingga kapan usaha ini didirikan, beliau secara terbuka menjelaskan dan memberikan datanya kepada kami. Beliau juga memberikan datanya ini melalui bentuk Microsoft Excel. Mengapa? Karena kata beliau, usaha yang didirikannya menggunakan akuntansi berbasis Microsoft Excel. Yang model yang dijalankan bisnisnya ini masih sangat simpel karena bisnisnya juga baru berdiri. Dan juga di akhir pertemuan kami dengan beliau, kami melakukan sesi dokumentasi yang dengan mengambil foto dengan pemilik usaha. Ini merupakan sesi foto dokumentasi yang kami lakukan dengan Bapak Rifki, yang dimana ini merupakan Bapak Rifki yang owner ataupun pendiri dari Rifki Rental ini. Di tahap perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut. Pertama, daftar akun, saldo awal, daftar jurnal, buku besar, daftar neraca saldo, neraca, dan laba rugi yang terakhirnya. Selanjutnya adalah daftar akun. Di sini bisa kita lihat daftar akunnya, yaitu piutang dagang, perlengkapan dan bahan, kas, tanah, kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan,
peralatan dan mesin, akumulasi depresiasi peralatan dan mesin, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan, biaya yang masih harus dibayar, utang dagang, utang gaji, utang pinjaman jangka panjang, ekuitas pemilik, laba rugi tahun berjalan, brief, pendapatan, beban transport bagian pemasaran, beban lembur, bonus dan insentif bagian pemasaran, beban perlengkapan dan bahan bagian pemasaran, beban komunikasi dan biaya internet bagian pemasaran, beban iklan dan kegiatan promosi produk, beban tak terduga, beban gaji bagian supir, beban perlengkapan dan bahan bagian administrasi kantor, beban perawatan, beban operasional kantor dan lainnya, beban iuran dan retribusi terkait administrasi kantor, beban komunikasi dan biaya internet bagian administrasi kantor, beban lembur bagian administrasi kantor, beban transport bagian administrasi kantor, beban gaji bagian administrasi kantor, beban operasional pemberian layanan, beban listrik dan air kantor, pendapatan bunga, beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi bangunan, beban depresiasi peralatan dan mesin, dan terakhir yaitu pajak penghasilan. Nah, ini adalah daftar saldo awal pada periode bulan Januari 2024. Nama akun kas dengan debit 88 juta, pitung dagang kosong, perlengkapan dan bahan kosong, kendaraan kosong, akumulasi depresiasi kendaraan kosong, peralatan dan mesin kosong, akumulasi depresiasi peralatan dan mesin kosong, bangunan kosong, akumulasi depresiasi bangunan kosong, tanah kosong, utang dagang kosong, utang gaji kosong, biaya yang masih harus bayar kosong, utang pinjaman jangka panjang kosong, ekuitas pemilik pada kredit 88 juta, laba atau rugi tahun berjalan kosong. Berikut adalah daftar jurnal transaksi pada periode bulan Januari 2024. Tanggal 3 bulan 1 2024. Deskripsi pembelian unit mobil, debit kendaraan pada kredit kas, nilai transaksi 400 juta. Tanggal 8 bulan 1 2024. Deskripsi pembelian GPS, debit beban perlengkapan dan bahan pada kredit kas, nilai transaksi 5 juta. Tanggal 10 bulan 1 2024. Deskripsi pembayaran listrik, debit beban listrik dan air kantor pada kredit kas, nilai transaksi 500.000. Tanggal 15 bulan 1 2024. Pembelian bahan bakar, debit beban perlengkapan dan bahan pada kredit kas, nilai transaksi 660.000. Tanggal 18 bulan 1 2024. Deskripsi pendapatan sewa dari office 1, debit kas pada kredit pendapatan, nilai transaksi 3.600.000. Tanggal 20 bulan 1 2024. Deskripsi pengeluaran untuk cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas, nilai transaksi 50.000. Tanggal 21 bulan 1 2024. Deskripsi pendapatan sewa dari office 2, debit kas pada kredit pendapatan, nilai transaksi 2.400.000. Tanggal 22 bulan 1 2024. Pembayaran wifi, debit beban kas operasional kantor lainnya pada kredit kas, nilai transaksi 300.000. Tanggal 22 bulan 1. Pengeluaran untuk cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas, nilai transaksi 50.000. Tanggal 23 bulan 1 2024. Pendapatan sewa dari office 3, debit kas pada kredit pendapatan 2.400.000. Tanggal 24 bulan 1 2024. Pendapatan sewa dari office 4, debit kas pada kredit pendapatan nilai transaksi 3.600.000. Tanggal 24 bulan 1 2024. Biaya untuk cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas, nilai transaksi 50.000. 24 bulan 1 2024. Pembelian 1 kotak Aquades, debit beban operasional pemberian layanan pada kredit kas, nilai transaksi 15.000. Tanggal 25 bulan 1. Pendapatan sewa dari office 5, debit kas pada kredit pendapatan, nilai transaksi 2.400.000. Tanggal 27 bulan 1 2024. Pendapatan sewa dari office 6, debit kas pada kredit pendapatan, nilai transaksi 4.800.000. Tanggal 30
bulan 1 2024, cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas nilai transaksi 50.000. Tanggal 30 bulan 1 2024, pembayaran air PDAM, debit beban listrik dari kantor pada kredit kas nilai transaksi 300.000. Tanggal 3 bulan 2 2024, pendapatan sewa dari Kementan, debit kas pada kredit pendapatan nilai transaksi 1.050.000. Tanggal 3 bulan 2, biaya isi angin tambal ban, beban perawatan, debit beban perawatan pada kredit kas 15.000. Tanggal 5 bulan 2 2024, biaya gaji supir dan admin, debit beban gaji bagian supir pada kredit kas 2 juta. Kita lanjut daftar jurnal transaksi di tanggal 21 bulan 2 2024, pendapatan sewa dari kementerian, debit kas pada kredit pendapatan nilai transaksi 1.050.000. Tanggal 22 bulan 2, pembayaran wifi, debit beban operasional kantor lainnya pada kredit kas nilai transaksi 300.000. Tanggal 23 bulan 2 2024, cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas nilai transaksi 50.000. Dan 25 bulan 2 2024, pendapatan sewa dari Pertamina, debit gas pada kredit pendapatan senilai 350.000. Tanggal 26 bulan 2, pendapatan sewa dari Denpom, debit gas pada kredit pendapatan senilai 700.000. Tanggal 28 bulan 2, pendapatan sewa dari Office 9, debit gas pada kredit pendapatan senilai 3.600.000. Tanggal 9 bulan 2, pembayaran air PDAM, debit beban listrik dari kantor pada kredit kas senilai 300.000. Tanggal 1 bulan 3, cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas senilai 50.000. Tanggal 2 bulan 3, pendapatan sewa dari Kemenpora, debit kas pada kredit pendapatan 1.050.000. Tanggal 5 bulan 3, pendapatan sewa dari Kementerian, debit kas pada kredit pendapatan senilai 350.000. Tanggal 5 bulan 3, biaya gaji supir dan admin, debit beban gaji administrasi pada kredit kas senilai 2 juta. Tanggal 7 bulan 3, pendapatan sewa dari LO Artis, debit kas pada kredit pendapatan 700.000. Tanggal 9 bulan 3 2024, pendapatan sewa dari Office 10 kas debit kas pada kredit pendapatan 2.400.000. Tanggal 10 bulan 3 2024, biaya listrik, debit beban listrik dan air kantor pada kredit kas senilai 500.000. Tanggal 11 bulan 3, biaya cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas senilai 50.000. Tanggal 11 bulan 3, pembelian pengaruh mobil Stella Zero, debit perlengkapan dan bahan pada kredit kas senilai 20.000. Tanggal 11 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 11, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 13 bulan 3, pendapatan sewa dari ITS, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 15 bulan 3, pendapatan sewa dari USU, debit kas pada kredit pendapatan senilai 700.000. Tanggal 17 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 12, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 18 bulan 3, pembelian Aquade 1 kotak, debit beban operasional pemberian layanan kantor pada kredit kas senilai 15.000. Tanggal 19 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 13, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 21 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 14, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 23 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 15, debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 24 bulan 3, pembayaran wifi, debit beban operasional kantor lainnya pada kredit kas senilai 300.000. Tanggal 24 bulan 3, biaya cuci mobil, debit beban perawatan pada kredit kas senilai 50.000. Tanggal 25 bulan 3, pendapatan sewa dari Office 16, debit kas pada pendapatan 7.200.000. Lanjut daftar jurnal transaksi pada tanggal 26 bulan 3
biaya ketok gaji pada debit biaya bahan tak terduga pada kredit kas senilai 300.000. Tanggal 26 bulan 3 pendapatan sewa dari office 17 debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 28 bulan 3 pendapatan sewa dari Kemenkumham debit kas pada kredit pendapatan senilai 1.050.000. Tanggal 29 bulan 3 biaya air PDAM debit beban listrik wilayah kantor pada kredit kas senilai 453.000. Tanggal 31 bulan 3 cuci mobil pada debit beban perawatan pada kredit kas nilai transaksi 50.000. Tanggal 1 bulan 4 pendapatan sewa dari office 18 debit kas pada kredit pendapatan senilai 1.800.000. Tanggal 4 bulan 4 pendapatan dari sewa office 19 debit kas pada kredit pendapatan senilai 2.400.000. Tanggal 5 bulan 4 biaya gaji dan administrasi debit beban gaji bagian administrasi pada kredit kas senilai 2 juta. Tanggal 6 bulan 4 pendapatan dari sewa office 20 debit kas pada kredit pendapatan 1.200.000. Tanggal 7 bulan 4 pendapatan dari sewa office 21 debit kas pada kredit pendapatan 2.400.000. Tanggal 9 bulan 4 pendapatan sewa dari customer 01 debit kas pada kredit pendapatan 350.000. Tanggal 10 bulan 4 biaya listrik debit beban listrik dan air kantor pada kredit kas 400.000. Tanggal 10 bulan 4 pendapatan sewa dari customer 2 debit kas pada kredit pendapatan 1.200.000. Tanggal 12 bulan 4 2024 biaya pribadi debit brief pada kredit kas 1 juta. Tanggal 14 bulan 4 pendapatan sewa dari customer 03 debit kas pada kredit pendapatan senilai 1.200.000. Tanggal 14 bulan 4 cuci mobil debit beban perawatan pada kredit kas 50.000. Tanggal 16 bulan 4 pendapatan dari sewa office 22 debit kas pada kredit pendapatan senilai 1.200.000. Tanggal 17 bulan 4 pendapatan dari sewa office 23 debit kas pada kredit pendapatan 2.400.000. Tanggal 19 bulan 4 pendapatan sewa dari office 24 debit kas pada kredit pendapatan senilai 1.500.000. Tanggal 1 bulan 5 2024 pendapatan sewa dari office 29 debit kas pada kredit pendapatan 2.400.000. Tanggal 3 bulan 5 pendapatan sewa dari office 30 debit kas pada kredit pendapatan 1.200.000. Tanggal 4 bulan 5 pendapatan sewa dari office 31 debit kas pada kredit pendapatan 1.200.000. Tanggal 5 bulan 5 closing beban gaji bagian supir debit laba atau rugi berjalan pada kredit beban gaji bagian supir 2 juta. Tanggal 5 bulan 5 closing beban perlengkapan dan bahan bagian pemasaran debit laba atau rugi berjalan pada kredit beban perlengkapan dan bahan senilai 660.000. Tanggal 5 bulan 5 closing beban tak terduga debit laba atau rugi berjalan pada kredit beban tak terduga senilai 300.000. Tanggal 5 bulan 5 pendapatan sewa dari office 32 kas pendapatan debit kas pada kredit pendapatan 1.200.000. Tanggal 5 bulan 5 closing pendapatan debit pendapatan pada kredit laba atau rugi berjalan 88 juta. Nah, sini kita lihat ada buku besarnya pada bulan Januari 2024 tanggal 18 bulan 1 2024. Saldo awal pendapatan sewa dari office 1. Di sini bisa kita lihat pertama dulu yaitu saldo awal ada pada debit 405 juta. Nah, pada tanggal 18 bulan 1 pendapatan sewa dari office 1 debit 3.600.000 saldo menjadi 403.600.000. Tanggal 21 bulan 1 pendapatan sewa dari office 2 debit 2.400.000. Tanggal 23 bulan 1 pendapatan sewa dari office 3 2.424.000. Tanggal 24 bulan 1 pendapatan sewa dari office 4
debit 3.600.000, saldo 412 juta. Tanggal 27 bulan 1, pendapatan sewa dari office 6 4.800.000, saldo 419.200. Tanggal 7 bulan 2, tanggal 3 bulan 2, pendapatan sewa dari Kementan debit 1.050.000, saldo 420.250.000. Tanggal 7 bulan 2, pendapatan sewa dari office 7 debit 700.000, saldo 420.950.000. Tanggal 9 bulan 2, pendapatan sewa dari office 8 debit 1.050.000, saldo 422 juta. Nah, kita lanjut buku besar kas pada tanggal 15 bulan 3, pendapatan sewa dari USU 700.000, debit 700.000, saldo 439.000. Tanggal 17 bulan 3, pendapatan sewa dari office 12 2.400.000, saldo 442.200. Tanggal 19 bulan 3, pendapatan sewa dari office 13 debit 2.400.000, saldo 444.600. Tanggal 21 bulan 3, pendapatan sewa dari office 1 office 14 2.400.000, saldo 447 juta. Tanggal 23 bulan 1, pendapatan sewa dari office 15 2.400.000, saldo 449.400. Tanggal 25 bulan 3, pendapatan sewa dari office 16 1.700.000, saldo 450.600. Tanggal 26, pendapatan sewa dari office 17 2.400.000 pada saldo 453 juta. Tanggal 28 bulan 3, pendapatan sewa dari Kemenku 750.000, saldo 494.050.000. Tanggal 1 bulan 4, pendapatan sewa dari office 18 1.800.000, saldo debit 1 juta, saldo 455 juta 150.000. Tanggal 4 bulan 4, pendapatan dari sewa office 1 dari office 19 2.400.000, saldo 458 juta 250.000. Tanggal 6 bulan 10, tanggal 6 bulan 4, pendapatan dari sewa office 20 1.200.000, saldo 499.450. Tanggal 7 bulan 4 2024, pendapatan dari sewa office 21 7.400.000, saldo 450 juta. Tanggal 10 bulan 4 2024, dapat sewa dari customer 1.700.000, saldo 463 juta. Tanggal 16 bulan 4 2024, dapat dari sewa office 2 debit 1.700.000, pada kredit 465 juta 800. Tanggal 17 bulan 4 2024, pendapatan dari sewa office 2 2.400.000, saldo 468 juta 200. Tanggal 11 bulan 3, biaya cuci mobil kredit 50.000, saldo 80.345.000. Tanggal 11 bulan 3, pembelian pengaruh mobil pada kredit 20.000, saldo 80.325.000. Tanggal 18 bulan 3, pembelian Aquarius 1 kotak kredit 15.000, saldo 80 juta 310.000. Tanggal 24 bulan 3, pembayaran wifi pada kredit 300.000, saldo 80 juta 10.000. Tanggal 24 bulan 3, biaya cuci mobil pada kredit 50.000, saldo 79.960.000. Tanggal 26 bulan 3, biaya ketua magic pada kredit 300.000, saldo 79.660. Tanggal 9 bulan 3, biaya air PDAM pada kredit 453.000, saldo 79.207.000.
Tanggal 31 bulan 3 cuci mobil pada kredit 50.000, saldo 79.157.000. Tanggal 5 bulan 4 biaya gaji dan admin pada kredit 2 juta, saldo 77.157.000. Tanggal 10 bulan 4 biaya listrik pada kredit 400.000, saldo 76.757.000. Tanggal 10 bulan 4 biaya listrik 400.000, saldo 76.757.000. Tanggal 12 bulan 4 biaya pribadi kredit 1 juta, saldo 75.257.000. Tanggal 14 bulan 4 cuci mobil kredit 50.000, saldo 75.707.000. Tanggal 17 bulan 4 pembelian aqua di satu kota kredit 15.000, saldo 75.692.000. Tanggal 24 bulan 4 biaya wifi kredit 300.000, saldo 75.392.000. Tanggal 9 bulan 4 biaya air PDAM kredit 357.000, saldo 74.935.000. Tanggal 5 bulan 5 biaya gaji supir dan admin kredit 2 juta, saldo 72.935.000. Tanggal 8 bulan 1 pembelian GPS kredit 5 juta, saldo 400 juta. Selanjutnya ada neraca saldo dengan saldo awal balance-nya 88 juta rupiah, ada mutasi dengan balance-nya 594.225.000 rupiah, ada penyesuaian dan saldo yang balance-nya 172.040.000 rupiah. Selanjutnya laporan laba rugi. Usaha Rifki Rental ini memperoleh pendapatan 88 juta rupiah dengan beban 2.960.000 rupiah, ditambah 11.285.000 rupiah, jadi totalnya masih mengalami keuntungan sebesar 73.755.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca dengan nilai harta yang kita lihat di sini 160.755.000, kewajibannya nggak ada, dan ekuitas pemilik yang ditambah laba tahun berjalan sebesar 173.040.000 rupiah. Tahap selanjutnya yaitu analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Apakah omset atau pendapatan tersebut tumbuh? Ya, omsetnya tumbuh sebanyak 55%. Berapa nilai net profit marginnya? Sebesar 15%, yang masih tergolong kecil karena perusahaannya baru saja berjalan beberapa bulan. Apakah asetnya bertambah? Ya, sebesar 30%. Apakah aset bertambah terjadi karena modal, ekuitas atau laba? Asetnya bertambah karena labanya bertambah. Dapat kita lihat di statistik kinerja bisnis, pertumbuhan omsetnya sebesar 55%, pertumbuhan asetnya bertumbuh sebesar 30%, net profit marginnya bertumbuh 15%, dan 0% rasio hutang terhadap asetnya. Paparan analisis kinerja bisnis. Berdasarkan hasil pengolahan data yang kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Usaha tersebut memperoleh laba bersih sebesar 73.755.000 rupiah. Usaha tersebut hanya memiliki banyak customer padahal usahanya baru mulai 5 bulan, dan berdasarkan teori akuntansi, maka rekomendasi yang dapat diberikan terkait kondisi ini adalah usaha tersebut sebaiknya menambah unit mobil lagi. Usaha seharusnya memberikan promosi yang lebih menarik dan melakukan kerjasama dengan beberapa partner yang memiliki usaha yang sama. Dari hasil yang sudah kami lakukan, ada beberapa saran dan rekomendasi dari kami. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan hotel atau agen perjalanan, menjalin kemitraan dengan hotel, agen perjalanan, dan perusahaan lain yang mungkin membutuhkan jasa rental mobil untuk tamu atau karyawan mereka. Yang kedua, harganya yang lebih kompetitif. Harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga yang kompetitif. Pertimbangkan memberikan diskon untuk sewa yang jangka panjang. Selanjutnya, asuransi. Pastikan semua mobil dilengkapi dengan asuransi yang memadai untuk melindungi bisnis dari kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya, kumpulkan feedback pelanggan. Gunakan survei dan ulasan untuk mengumpulkan feedback dari pelanggan.
Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan oleh tim kami barusan dapat berguna dan dapat dimengerti dengan baik. Semoga usahanya yang dijalankan oleh Bapak Rifki bisa lebih tumbuh lebih besar dan sukses ke depannya. Terima kasih.